Halo semuanya, jadi di sini saya dan teman saya akan membuat alat pengukur suhu ruangan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam langkah-langkah pembuatan alat ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem kerja alat pengukur suhu ruangan. Nah, topologi ini menggunakan ISP32 sebagai pengontrol utama untuk membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT22. Nah, selanjutnya di sini kita membutuhkan alat bahan seperti kabel jumper ISP32, sensor DHT22, kabel data Type-C, dan Arduino. Nah, jadi di sini kita langsung saja membuat alat pengukur suhu ruangan. Seperti ini, selamat menyaksikan teman-teman. Nah, di sini kita hanya membutuhkan 3 kabel jumper male to female. Nah, jadi langkah yang pertama yaitu tanda plus di DHT22 kita arahkan ke volt atau 3V3 yang berada di ISP32 menggunakan kabel warna orange. Nah, lalu pin data yang berada di DHT22 kita arahkan ke D17 yang berada di ISP32 menggunakan kabel warna merah. Nah, setelah itu yang terakhir tanda minus di DHT22 kita arahkan ke ground yang berada di ISP32 menggunakan kabel warna coklat. Nah, itu adalah cara bagaimana menyambungkan antara ISP32, DHT22, dan kabel jumper. Nah, data yang diperoleh dari sensor kemudian akan dikirimkan oleh ISP32 menggunakan protokol MQTT ke broker MQTT. Nah, setelah kita menyambungkan antara ISP32 dan DHT22, di sini kita bisa langsung masukkan aja ke dalam casing ISP32. Just information, di sini saya dan Abrar membuat casingnya secara manual. Nah, setelah pemasangan casing ISP32, nah kita bisa langsung menghubungkan antara kabel data Type-C dengan laptop yang sudah terinstall Arduino agar bisa terhubung antara program dan ISP32-nya. Oke, sebelum kita melakukan codingan ISP32 ke DHT22, pertama kali kita akan ngecek kontrol panelnya ya. Kita cek COM-nya apakah sudah kita install. BTW saya installnya itu menggunakan driver pack 3 CP340X untuk ISP32. Kita bisa cek di sini. Di device manager kita buka aja ya, itu ada di bagian port COM tengah atas itu, nggak salah yang ini bagian ini. Nah, yang USB serial COM 3 itu ya, lalu kita ke codingannya. Saya menggunakan Arduino IDE. Disclaimer aja, saya udah mengoding buat codingannya ini ISP32. Saya letakkan di notepad ya supaya lebih cepat. Kita menggunakan boardnya ISP32 Dev Module. Bisa kalian install di board library ya. Lalu menggunakan portnya COM 3.
bawah. Oke, kita langsung saja ya. Yang pertama itu kita udah install library-nya ya, library-nya WiFi client, habis itu ESP32 untuk portnya, dan library yang lain seperti brokernya atau gimana. Jadi saya copy aja ya notepad-nya ini ke Arduino IDE ya, seperti ini. Nah, kita paste aja. Nah, di sini akan saya jelaskan. Di bagian SSID-nya itu kita isi WiFi yang kita gunakan sekarang, supaya ESP32-nya itu connect dengan SSID kita atau ke access point kita. Isi yang betul aja. Kayak ini saya mumpung saya di Bujo, saya menggunakan WiFi sana aja. Kalian bisa mengisi seperti ini ya. Lalu untuk MQTT brokernya, kali ini saya menggunakan broker gratisan ya. Saya akan cek di Google. Nama brokernya itu kalau nggak salah apa ya, saya lupa. Nama brokernya itu bentar ya. Broker AFP-nya AFMQ.com. Di sini kalian bisa menggunakan broker gratisan ya, tanpa bayar apa gimana atau penyewaan. Ini mana ya? Nah, connect ini. Jadi kalian bisa menggunakan ini gratisan ya. Jadi connect hostnya broker AFMQ.com, portnya 1883 karena kita menggunakan port MQTT. Nah, kita copy saja ya, lalu kita isi aja. Kita isi untuk username dan password gak usah ya, karena kita menggunakan broker gratisan. Oke. Lalu kita ke subscribernya. Di subscriber ini kita akan menulis ya seperti ESP32/suhu abra 24. Nah, setelah di bawah namanya tuh ESP32/home ala. Karena project ini saya berkelompok ya sama teman saya, jadi lebih enak kita menggunakan nama-nama kita sendiri. Nah, setelah itu udah, lalu kita running aja. Kita bikin dashboardnya yang menggunakan MQTT-IoT Smart Home. Inti saja kita edit ini kan, di bagian itu kita tambahkan aja ESP32/DHT22 namanya, brokernya menggunakan broker.afmq.com, portnya 1883. Nah, seperti ini, tinggal kalian save. Di dalam itu kalian bisa tambah ya, tapi saya akan menjelaskan. Edit namanya suhu, apa namanya tadi, topiknya itu subnya ESP32/temperatur temperatur 24. Nah, itu saja, sama seperti yang di suhunya, kelembapannya atau humidity-nya kita edit lembab. Topiknya itu ESP32 home 4.
Oke, setelah ini akan saya jalankan ya. Nah, setelah menyelesaikan codingan di Arduino, di sini kita langsung saja menunggu hasilnya. Setelah kita running, nanti akan muncul seperti ini dan pastikan laptop Anda terhubung dengan internet yang baik agar bisa memproses dengan baik. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, nanti kita bisa melihat juga dari handphone kita bahwa itu sudah berhasil dan akan muncul berapa suhu ruangan di saat itu juga. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah untuk membuat alat mengukur suhu ruangan. Terima kasih.